Saya memberitakan tentang nama Yesus. Bagaimana Yesus itu mengajarkan ketaatan kepada Bapa, kepada Tuhan. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabar hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perseteruan Rudiah Nes ya dengan si Edis terus berlanjut, dan Edis pun tidak ya kemarin sudah sudah mengeluarkan bendera putih sebenarnya, tapi ini kembali dia berbacot-bacot ria menantang tiga pendeta itu tetap ya kekeh dia, dan mentornya ini sebenarnya pendeta Mel Atok ini mau jadi mentornya si siapa, mentornya Edis ya, tapi ya inilah kalau pendeta Mel Atok memaksakan untuk menjadi mentornya Edis dan membela Edis, maka habislah jemaat. Karena apa? Ini sampai ada persidangan persidangan gembala ini. Jadi para gembala ini mengadakan persidangan nih bersama pendeta Mel Atok, meluruskan tentang apa yang menjadi narasinya ataupun premisnya pernyataan dari si Kudis TV ini. Lucu nih kamu muslimin. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Dan semua yang siap terima firman, satu hati kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat dan kawan-kawan pelayan. Saya sangat bersyukur kesempatan malam ini sesuai dengan kerinduan saya tadi malam, yaitu bahwa firman Tuhan pada saat ini akan dikemas dalam bentuk tanya jawab. Jadi kalau ada khotbah-khotbah saya selama ini yang rasanya perlu ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu jemaat, maka dengan senang hati, dengan pertolongan Roh Kudus, kami akan memberi jawaban. Terkhusus tadi malam dan dua Rabu berturut-turut dalam eksposisi 2 Timotius pasal 3 ayat 4, saya mengaitkannya dengan topik yang lagi viral di media sosial, di mana sesama pendeta atau orang Kristen atau orang-orang yang disebut apologet, mereka berbeda pandangan dan sudah bikin kesepakatan berdebat dan lain sebagainya. Ajak debat, satu ajak debat, yang lain ajak debat, dan lain sebagainya. Dan itu juga di sisi tertentu menjadi satu tontonan yang kelihatannya kurang enak. Begitu. Tadi malam ada yang WA saya, kerabat saya yang memang lagi bertumbuh, lagi belajar firman. Dia bilang, Bapak Gembala ini bagaimana ini? Pendeta A serang ini, serang itu. Jadi kita ini yang umat bingung, katanya begitu. Jadi memang tak terhindarkan bahwa ada fenomena seperti itu. Umat akhirnya bingung, ini kita mau dengar yang mana, dan seterusnya. Ya, yang satu bilang penyaliban Yesus rencana iblis. Yang satu bilang rencana Bapa.
yang satu bilang rencana 22 dan lain sebagainya. Sedangkan saya sendiri sudah beberapa kali saya membuat video seputaran itu, baik dalam ibadah Rabu maupun video-video sendiri. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputaran itu atau khususnya video saya, nah ini menurut saya kesempatan yang baik untuk saya memberi penjelasan-penjelasan yang sekiranya meneguhkan, tidak membingungkan, dan membuat kita semakin mantap di dalam pengetahuan akan firman. Karena bagaimanapun saudara-saudara ada sejumlah ayat yang mengingatkan kita tentang bagaimana pentingnya pengetahuan firman. Sesat atau tidaknya, salah atau tidaknya, sebuah pandangan, sebuah ajaran, dan tak terhindarkan ada kaitannya dengan perilaku, itu adalah sesuai dengan Alkitab atau tidak. Makanya di Matius 22, ayatnya yang ke-29, mari sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi penyebab orang sesat itu apa? Tidak mengerti kitab suci. Dan diberkatilah orang-orang Kristen yang ketika baca ayat ini dan ternyata memang dia ada di posisi yang tidak mengerti. Atau pengertiannya belum terlalu kuat. Dan dia mengambil satu prinsip. Kalau malu bertanya, wah ini bisa sesat di jalan. Maka dia mau bertanya. Maka dari itu sepanjang tanya jawab ini saya memberi kesempatan seluas-luasnya bagi setiap kita yang mau bertanya. Ya, oke, saya pikir saya langsung saja kalau sudah ada pertanyaan-pertanyaan supaya kita lebih banyak tanya jawab. Dan dari pertanyaan itu akan muncul jawaban-jawaban yang dipakai atau disampaikan dengan dasar-dasar ayat. Silakan. Baik, terima kasih. Sudah 2 minggu ya Bapak Gembala menjelaskan soal masalah yang sedang viral yang ada di media sosial. Soal peran siapa yang bertindak dalam hal penyaliban Kristus. Entah itu rencana Allah atau rencana iblis, dan sudah dibahas secara 2 minggu berturut-turut oleh Bapak Gembala dalam ibadat kita. Mungkin saya membuka dengan penjelasan semalam Bapak Gembala dalam ibadat. Saya ragukan ketika ada orang yang melihat, mungkin dia mengikuti ibadat secara mungkin sudah di pertengahan, atau dia tidak menanggapi secara serius ibadah, dia akan melihat bahwa Bapak Gembala pendiriannya berubah dengan penjelasan minggu sebelumnya. Bahwa ada rencana Allah dan rencana iblis. Dan dia akan berpendapat bahwa Bapak Gembala berubah bahwa ini mutlak rencana Allah. Tidak ada rencana iblis lagi dalam karya penyaliban itu. Mungkin Bapak Gembala bisa menjelaskan lagi untuk mempertegas. Siap. Baik. Jadi kalau lihat video-video saya sebenarnya tidak ada yang berubah di situ. Itu semua memang seperti itu. Hanya perlu diberi penekanan supaya jelas. Seperti yang saya sampaikan tadi malam, dari awal saya menanggapi, saya sudah menyebutkan sesuai firman Allah, bahwa rencana penyaliban Yesus itu memang adalah rencana Allah. Ya, itu ada di Yesaya 53 ayat 10. Di mana ayat itu dikatakan tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Tuhan di situ Bapa, dia di situ Tuhan Yesus. Jadi Bapa berkehendak meremukan Tuhan Yesus dengan kesakitan. Garis bawahi berkehendak. Jadi memang ini sudah kehendak Bapa, ya. Nah, tentu juga harus ikuti penjelasan-penjelasannya dan tidak ada yang berubah dari penjelasan saya. Kehendak Allah ini menonjolkan 2 sifat Allah, yaitu kasihnya dan keadilannya. Ya, jadi tidak ada kebencian Bapa kepada anak. Sebab ini berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Ya,
pasti demi kebaikan. Kita yang manusia saja, kalau mau anak kita sehat, pas imunisasi, dokter atau suster atau para medis yang mau suntik anak kita, ya kita juga tidak enak, anak kita disuntik, itu sakit, tapi kita membiarkan, kita juga berkehendak, kita juga yang bawa dia ke puskesmas, kita juga yang bawa dia ke dokter. Kenapa? Karena di balik suntikan itu, ini anak tambah kuat. Jadi kita juga berkehendak, apa kalau bahasa Kuba, tikam dia, tapi pakai anak jarum, bukan pakai apa, suntik dia. Ya, itu contoh lemah. Kita yang manusia berdosa aja nih bisa berkehendak anak kita sakit supaya jadi baik. Apalagi Bapa di sorga yang adalah Bapa segala Bapa, dia secara eksplisit mengatakan ini. Dan kemudian saya pakai data yang sangat kuat bahwa ini adalah rencana kekekalan, bukan rencana dadakan. Jadi kalau dulu ada orang yang menganggap rencana penyaliban Yesus, Yesus turun ke dunia, dilahirkan, melayani, menderita, mati dan dikuburkan itu rencana sebelumnya tidak ada. Rencana itu ada pas manusia jatuh dalam dosa lalu surga kayak langsung bikin rapat. Aduh bagaimana ini? Mereka sudah jatuh, ini kita harus rapat dulu dari Bapa, Anak dan Roh Kudus ini. Kita berunding dulu, siapa yang mau menjelma jadi manusia? Lalu ada penjelasan yang bilang, lalu pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu firman Allah atau Yesus Kristus. Lalu memberi dirinya, saya siap menjelma menjadi manusia. Penjelasan ini kelihatan menarik, tapi kalau dilihat firman Allah salah. Makanya yang menarik tapi tanpa firman jangan buru-buru terima. Ya jemaat ya. Semenarik apapun itu harus belajar baik-baik dulu. Makanya saya bersyukur di gereja ini kita ngotot belajar baik-baik. Ya. Itu salah. Kenapa? Karena 1 Petrus 1 itu sekali lagi ya ayat 18 ini tentang pengorbanan Yesus yang menebus kita. Darahnya tercurah, pasti ada kaitan dengan penyaliban, perhatikan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ya, terus? Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, jadi kalau bicara ayat 18, ayat 19, ini jelas bicara pengorbanan Kristus. Dan tidak bisa dipisahkan dari penyaliban Yesus atau kematian Yesus atau pembunuhan yang terjadi pada Yesus, begitu ya. Lalu ayat 20 bilang begini, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ini ayat tak terbantahkan bahwa ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Berarti ini sejak kekekalan. Ya, sejak kekekalan tidak ada rencana Tuhan yang dadakan. Kalau sejak kekekalan berarti Tuhan itu memang sudah merancangkan segala sesuatu sejak dulu kala, sejak purbakala dan tidak ada yang berubah dari rancangan Tuhan. Ya, tidak ada yang berubah. Bandingkan dengan Yesaya 46 ayat 10, dikatakan apa di sana? Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Iya, jadi Tuhan kalau sudah rancangkan dia lakukan. Begitu. Tadi malam dalam ibadah Rabu saya mengingatkan semua orang Kristen termasuk kita, kalau ada kita yang bilang oh rencana Tuhan bisa berubah-ubah dengan data-data tertentu, termaksud ada cerita Hizkia, Tuhan utus Yesaya kasih tahu dia bilang kamu meninggal, pamit sudah segala macam. Akhirnya dia menangis di hadapan Allah, lalu Allah tambah usianya 15 tahun.
Maka ada yang pakai data itu dengan mengatakan itu Tuhan bisa berubah. Sebentar dia bilang mati, sebentar dia bilang tidak mati. Nah, ini perlu saya tekankan tentang rencana kekekalan Allah. Saya sudah jelaskan tadi malam, misalnya dari awal sampai selesai sudah ada rancangan Tuhan. Dari awal sampai selesai ini Tuhan sutradaranya. Dia yang tulis skenario. Seperti orang bikin cerita drama kah, film kah, dia tulis. Nanti di sini akan ada orang mau bunuh orang, tapi ada yang tolong dan tidak jadi. Ya, ada orang yang awalnya baik, yang teman. Jadi kita nonton, wah teman, ternyata teman ini adalah musuh dalam selimut. Jadi musuh dalam selimut ini kemudian menyerang orang itu dan lain sebagainya. Seperti beberapa waktu lalu saya nonton film Satu Rumah Tangga, begitu bahagia. Terima seorang pembantu, ya, jaga anak. Awalnya berjalan baik, tapi lama-lama ketahuan ini pembantu mau rusak kebahagiaan rumah tangga. Pembantu apa kok gagal mau mati? Ini kan kurang ajar. Jadi Pak Oka segala andai kata mau cari pembantu, ibu tolong supaya jangan sampai terlalu gagah. Itu beta yakin dia ganggu. Nah, itu tak usah pakai skenario lah, itu supir. Iya kan? Jadi kita nonton dari awal tidak tahu, kita kayak, ternyata ini perempuan satu, dia ganggu bab tua. Awal disengaja jatuh di kamar mandi, sengaja pingsan, omong kosong. Nanti baru putar kembali, oh ternyata dia tuh sengaja, dia tahu bab tua pun jam-jam ini kamar kecil tuh jam berapa, disengaja jatuh terbanting. Bab tua kokoh tuh ya halnya di situ. Nah, jadi Tuhan tuh tulis skenario dan dia sudah tahu semua. Jadi kalau ada perubahan dalam skenario, perubahan itu pun bagian dari skenario. Nangkap ya? Perubahan itu bagian dari skenario. Dia maha tahu. Dia bukan sama kayak kita tidak maha tahu. Buka bisnis lele, pikir mau jadi, tahu-tahu lele udah mati semua. Baru lele kurus-kurus. Begitu kan? Kita masih menunggu ya, silakan sampaikan kepada Pak Esra Soru, ya, Pak Deki Gadas ataupun Pak siapa? Pak Muriwali. Kalau mau satu orang, ayo naik satu orang. Kalau mau 2 orang, saya sudah sudah suruh naik teman juga. Ada juga nanti teman yang mau naik. Link sudah saya kasih di YouTube. Silakan kalau teman-teman nonton di YouTube ada linknya. Silakan di share, begitu. Teman-teman bisa mendengar suara saya ya. Di YouTube bisa mendengar suara saya. Ya, di YouTube bisa mendengar suara saya. Teman-teman yang di YouTube bisa, oke, bisa, oke. Ya, jadi saya siaran di 2 tempat ya teman-teman ya. Saya siaran di 2 tempat. Oke. Iya, ini siapa yang mau naik ini malahan? Henry. Ya, selamat malam Pak Henry. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang Pak Henry. Selamat siang. Halo Bang Edis. Shalom Pak Henry. Ini saya sedang menunggu Pak Esra ataupun Pak Deki Gadas ataupun Pak Muriwali, Pak. Ya, tadi saya mendengarkan live-nya MYR. Jadi dia bilang kalau hari ini dia tidak bisa datang karena ada pekerjaannya. Waduh. Kalau untuk MYM ya sudah terkonfirmasi dia maunya 1 lawan 1 lawan Edis. Tentukan di minggu depan mulai dari hari Selasa sampai hari Jumat. Waktunya bebas. Bukan, yang saya heran begini. Kalau bikin video tentang saya ada waktu, tapi saya ajak diskusi nggak ada waktu. Itu kan sebentar doang. Kalau untuk diskusi. Sebentar juga, diskusi juga sebentar sebenarnya. Diskusi kan sebentar, 1 jam saja. Maksudnya gini, saya ini kan sedang berdiskusi dengan Yusuf PI.
Nah, dalam sebuah diskusi itu, saya mengeluarkan satu pernyataan. Nah, banyak orang yang tidak menonton diskusi saya ini, itu membuat pernyataan-pernyataan yang kacau balau begitu. Bahkan melakukan argumentum ad hominem, ya, melakukan stromen falasi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi silakanlah kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang dalam sudut pandang saya ya, memang cari panggung saja, memang saya tahu itu cari panggung saja. Tapi ya silakan, nggak apa-apa, saya menuruti gitu. Untuk kebaikan bersama, untuk supaya jemaat atau umat mengerti ajaran yang benar, ayo kita adakan diskusi dengan niatan yang baik seperti itu. Tapi Pak Muriwali tidak bisa ya? Jadi saya ingin konfirmasi di dalam pemaparannya ini, saya ingin konfirmasi ke Elis saja, Bang Elis. Bang Elis bilang putus Pak. Ini adalah Putus Pak, putus. Coba ulangi lagi. Halo. Iya, coba ulangi lagi. Ya, jadi di dalam debat tersebut, berarti dalam narasi Bang Edis tadi mengatakan bahwa pendeta mengajak debat ke Bang Edis, begitu? Oh iya, jadi pertama kali sebelum ini, jadi di hari pertama, saya dikirimi satu video, Bang, video Anda itu dapat respon dari beberapa orang, dari Pak Deki Gadas, kemudian dari Pak MYM, dan banyak orang lainnya yang mengajak saya untuk berdebat. Makanya pertama saya cuekin, tapi terus sampai 7 hari tidak berhenti. Makanya sekarang saya jabanin, begitu. Oke, nah tapi kalau misalnya saya melihat dari hasil komunikasi Bang Edis dengan pendeta Esra Soru, kan Bang Edis yang mengajak diskusi. Iya, mengajak diskusi karena mereka Jadi sementara mereka tidak mengajak debat, tidak merasa dia mengajak debat, begitu. mengajak debat. Hanya kesalah paham, Bang Edis. Enggak, mereka yang mengajak debat pertama begitu. Bahkan saya tidak kenal sama atau tidak terlalu kenal lah dengan mereka gitu. Dan saya tidak sedang berdiskusi dengan mereka pada konteks itu. Masalahnya jaringannya pendeta Esra Soru itu sudah dipaparkan di live-nya Muriwali, pendeta Muriwali. Ya, jadi begini, saya coba jelaskan ya Pak ya. Begini. Jadi sekitar seminggu yang silam saya berdebat dengan seorang Islam namanya Yusuf PI. Oke? Di dalam satu perdebatan tersebut, saya mengeluarkan satu statement bahwa kalau ada orang Kristen yang mengatakan bahwa yang menyalibkan Yesus atau yang merencanakan untuk menyalibkan Yesus itu adalah Bapa di surga, maka orang itu begini. Nah, karena statement saya itu, banyak orang-orang yang tidak menonton acara itu secara penuh menggoreng kata-kata tersebut. Salah satunya adalah Pak Deki Gadas. Nah, di dalam video dia yang pertama, perdana, dia bikin video perdana itu, ada video dia untuk menantang saya berdiskusi atau berdebat. Tapi saya cuekin. Kenapa saya cuekin? Karena saya belum melihat begitu banyaknya orang yang menaruh perhatian begitu. Tapi terus dia buat video lagi, terus. Akhirnya saya chat Pak Esra Soru. Begitu. Ya sudah, diatur saja. Saya ajak untuk debat atau diskusi, seperti itu jalan ceritanya. Nah, sekarang giliran saya ajak debat untuk diskusi, malah hilang gitu. Oke. Sebenarnya kan para pendeta itu kan bereaksi atas terjadinya polemik ini semuanya. Mungkin di sini ada juga tanggapan, mungkin ada penggunaan diksi yang
tidak tepat atau bagaimana, makanya mungkin mereka bereaksi seperti itu. Tapi Iya. kalau menurut saya, pendeta ini kan pastinya punya pekerjaan ya, pastinya mereka itu juga punya kesibukan. Disesuaikan saja dengan apa namanya, dengan jamnya mereka, yang juga seakan-akan kalau lihat dari narasinya Bang Adis, mereka tuh kayaknya jadinya takut begitu. Tidak. Iya gimana ya? Biasanya mereka kalau bikin reaksi video tentang saya bisa tiap hari bahkan 2 kali ya. Tapi giliran sekarang ditantang, ya alasannya banyak ya. Ya oke lah kalau misalnya ada informasi dari Pak Muriwali ya, saya katakan ya pura-pura sibuk lah, ya udah. Oke lah kalau begitu Pak. Gak apa-apa. Saya sampaikan jika Bang Edis berkenan 1 lawan 1 dengan Pak Muriwali, akan saya sampaikan ke beliau. Bagaimana Bang Edis? Ya ini bahkan sudah saya bilang. Sekarang bahkan saya sudah siap di sini, sudah ready. Silakan. Iya, memang karena jadwalnya dia dibilang dia kan karena dia ada kesibukan lain, karena dia ada pelayanan. Ya kita kan juga tidak bisa menghalangi hamba Tuhan untuk pelayanan Bang Edis. Oke lah kalau seperti itu. Oke lah Pak ya, saya turunkan ya Pak Hendri ya. Oke. Terima kasih Bang Edis. Oke, sama-sama saya turunkan Pak Hendri. Saya memberitakan tentang nama Yesus. Bagaimana Yesus itu mengajarkan ketaatan kepada Bapa, kepada Tuhan. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Saya itu ingin membawa apa yang benar-benar diajarkan Bible. Begitu loh. Ketika kita baca Bible, itulah yang kita sampaikan. Kita nggak usah terikat dogma-dogma. Nggak usah dogma-dogma. Siapa Tuhannya Yesus? Ya Bapa di sorga. Yesus itu hambanya Bapa di sorga. Berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertelur terus. Jangan kayak Sedis, penakutnya minta ampun pan sudah di Amerika berdiskusi aja nggak mau, terus nyerang-nyerang pribadiku. Ya, kawan-kawan ingatlah ya, yang pertama nyerang pribadi itu Edis ke saya dengan memanfaatkan Rudi Simamora. Sementara saya tidak pernah menyerang pribadinya kan. Ya sekarang ya kok membalas sih, loh saya kan sudah sering ingatkan dia. Dia nggak mau berhenti, bahkan Rudi Simamora tadi malam geram sama Edis, disuruh si Edis untuk berhenti kawan. Ya nanti saya tunjukkan WA-nya. Dan yang pahitnya lagi kawan, kukira ada lah bantuan si Edis ini sama Rudi kan. Memang ada, tapi 2,5 kawan, hanya 2,5. Padahal si Edis tiap live dapat sekian puluh juta ya. Dapat dia donasi miliaran. Wah ini kawan, 2,5, bukan 2,5 juta, 250.000. Pahit, aduh, pahit kali leng hidup ini. Ku bilang sama Rudi Simamora, kupikirlah dia mau dibantu si Edis ya, pandak. Makanya WA si Edis sampai WA si Rudi gini, kalau lah tidak bisa bantu aku lah, ya setidaknya jangan buat kerusuhan sana lah katanya. Tapi apakah Edis mau berhenti? Enggak. Kalau Edis berhenti enggak makan dia kawan, uang 1,5 miliar belum kembali. Nah sebentar ya, ku bukakan dulu. Kadang aku kasihan, tapi gimana lagi ya, itu harus kulakukan untuk menghajar si Edis biar dia sopan dan santun terhadap semua orang. Jangan karena dia sudah di luar negeri dia merasa so hebat ya. Aduh, nggak begitu-begitu juga. Santai lah. Kau terkenal ya terkenal, kami kan mendukung awal-awalnya ya. Tapi karena kau sudah menyerang pribadiku dan aku tidak pernah bermusuhi kau, kan aneh. Nah ini Rudi Simamora nge-SMS si Edis ini, bisa nggak Lai hentikan semua permasalahan yang menyangkut aku Lai? Tolong balas Lai. Kalau Lai nggak mau bantu aku nggak, tapi jangan perkeruh suasana. Jadi si Edis ini yang menjual Rudi Simamora, bukan saya. Terus ngerinya kalian kawan, ini Edis membuat begini sama saya. Memang otaknya bodoh kawan, bodohnya itu nggak ada. Aduh, hanya menang menghujat aja. Kalian bilang dia pintar, oh pandai dia menyampaikan. Esra Soro aja memuji-muji dia. Di sini pandai menyerang agama lain. Apa yang bongaknya dia, mana dia taunya. Ini ya. Ini saya dapat dari Sedis langsung kawan. Saya nggak bohong ya.
Itu Edis TV kan, dibilang gini, oh pantasan Rudianes marah kepada Edis, uang donasi untuk anak Batak sudah dijadikan kolam renang di rumahnya. SD beli lahan sawit dari donasi. Inilah fitnah terbesar anggota Edis dan dikirim Edis ini sama saya ya. Nah ini biar kalian tahu kawan, dikirim Edis ini sama saya, oke? Nah, tahun 2003, kalian boleh cari nanti masih ada video saya. Rudi Simamora datang ke rumah saya, kalau nggak salah 6 bulan sebelum ditangkap. Dia main ke rumah saya, dia belum dipenjara loh kawan. Kolam ini sudah ada. Sejak dibangun dulu rumah anak terang ini, kolam ini sudah ada. Memang banyak kali yang ngiri kawan. Aku heran deh orang ini. Memang rumah ini ada kolam renangnya, tapi bukan dari uang Rudi Simamora. Si Rudi Simamora juga mengakui dia datang ke sini. Kami podcast, ingat nggak waktu kami podcast berdua? Kan ada. Dia bawa selendangnya itu kan. Paham kalian ya? Saya jamu dia di sini. Inilah yang kubilang kebodohan daripada Edis dan kawan-kawan. Sekarang dibilang aku punya lahan sawit. Siapa yang bisa menunjukkan saya punya satu batang sawit? Hebat kalian, tunggu ntar ya. Jadi kawan-kawan, saya sebenarnya nggak tega lo melihat kebodohan saya di sini. Tapi dia angku, sombong. Selalu berbicara sama orang, Rudi, kau selesaikan dulu donasi anak Batak. Donasi anak Batak, kalau Edis mau, audit lah. Saya siap. Dari dulu kan saya sudah bilang audit. Saya tidak pernah menutup diri untuk audit, ya. Jadi kalau dibilangnya tidak pernah ku kasih Rudi Simamora uang RIM RP1, itu keliru. Kalau takarannya ketika dia di lembaga pemasyarakatan, saya bilang memang nggak pernah saya kasih. Tapi ketika dia di Polrestabes Kota Medan, ada saya kasih. Bahkan sama istrinya ada, sama dia ada. Dan ingat, ini satu klaim, perhatikan ya. Kesepakatan dari semula, donasi itu bukan ditujukan untuk Rudi Simamora, tapi untuk mengurus masalah hukumnya. Paham nggak kalian? Dan itu sudah disepakati di YouTube saya waktu itu. Makanya uang itu saya gunakan untuk mengurusi Rudi Simamora mulai persidangan pra-peradilannya. Saya siapkan pengacara, saya siapkan akomodasi, transportasi, semua saya siapkan. Sudah. Sebagian ada saya kasih sama istrinya, saya kasih sama Rudi Simamora ada. Jangan dipersuada dia ya. Saya kalau misalnya mau ribut sekalian, bongkar-bongkaran sekalian ya. Biarlah Uclim senang-senang tepuk tangan, bagi saya nggak masalah. Ya. Nah, si Edis yang dungu itu memanfaatkan Rudi Simamora. Saya nggak pernah menyakiti si Edis. Coba kalian cari video saya, pernah nggak saya sakiti dia? Nggak ada. Tiba-tiba ujuk-ujuk dia muncul. Rudi Simamora masuk kan sudah dirancang si Edis. Masuklah layak ketika live aku. Itu dikirim Pak Bom sama saya. Perbincangan Edis dengan Rudi Simamora. Berarti niat jahatan si Edis kan ada. Ingin menjatuhkan saya karena semua pendebat. Hanya saya yang sulit dijatuhkan baik oleh Uclim maupun Oten. Makanya harus menjatuhkan saya agar dia menjadi teratas nomor 1. Padahal saya tidak pernah mau jadi nomor 1. Nama saya tetap sang debater. Tidak bisa dicabut siapapun itu ya. Paham? Oke. Sekarang aku buka bahwa Edis di luar negeri, nanti kalian bisa cari ya sebelum dihapus ini. Nah, ntar aku nggak bohong. Aku teringat dulu ya, pernah saya bertelepon. Jadi orang ini punya sindikat. Siapa yang mau menghina Islam, menghijab Islam, Muhammad dan Al-Quran, mereka akan danai dan harus lari ke Amerika. Itu disiapkan tempat, ini dia. Kalian boleh nanti googling ya, masuk kalian ke situsnya sebelum dihapus ini. Cepat kalian apa ini? Ini Our Story ini, About Us. Nama situsnya apa aku nggak tahu. Ini kalian lihat, aku tahu tapi nggak usah kasih tahu. Kalau kalian bisa cari ya ini. Nah yang punya ini namanya Henry. Ini gara-gara Edis ya. Wah, rusuh sekalian. Nah, kalian cari di sini nanti pakai internet lah ya. Namanya Henry Tarigan. Nah, ini foto profilnya. Ini ya. Ya mungkin saya nggak tahu anaknya mungkin ini. Ini bersifat publik ya, bukan bersifat privat. Ini bahasa Inggris kalian lihat. Dia ini sekarang pendeta di sana. Inilah beliau. Henry Tarigan namanya. Inilah yang mensupport. Kalau kalian mau jadi penghujat, datang ke Amerika, datanglah kalian. Ini ya.
Jadi Edis dan Saipudin ditampung orang ini di tempat kumuh, kata informasi yang ku dengar. Henry and Deborah, ya. I'm Henry Tarigan, ya. Mereka mendirikan sebuah gereja. Nanti kalian cari ya. Nah, gereja ini kawan, saya dengar-dengar dari orang itu bahwa pengajarannya seperti di sini. Jadi memang kalau Edis tak ikut dia, kata orang, ya, dia punya hotel juga ini, punya rumah makan segala macam, bentar ya. Jadi kawan-kawan, jadi kalau orang ini mau apa namanya itu, tunggu si Rudi Simamora telepon. Kan tidak diakui si Rudi Simamora ini, kurang ajar dia, bentar ya, kurang ajar. Mak Pep jujur majoho, adong masuk tu rekening musian rekening anak. Oh, sama dengan si Edis, dia begoknya. Nah, bentar ya. Rudi, kau ini lucu. Kau saja membagi dua antara penjara Poltabes dengan penjara di LP. Kalau di LP aku bilang nggak pernah, karena aku nggak mengurusi kau lagi. Yang di Polrestabes kau ingat nggak? Hari pertama aku datang 1,5 juta aku kasih sama kau. Berikutnya aku datang 2,5 juta. Masa kau tepar soada? Kau bilang hanya 1 juta. Aduh, ya sudahlah, suka-suka kau lah. Nah, suruh istri kau ngeprint. Mulai kau ditahan sampai selesai kami pra-peradilan, ada nggak transfer dari aku? Silakan. Nah, gitu kawan. Nanti salah kirim abang, nggak ada aku salah kirim. Udah aku tunjukkan kemarin apa rekeningnya ya. Nanti aku print ulang. Oke, lanjut ya. Nah, jadi kawan-kawan, ternyata si Rudi Simamora pun nggak ngerti yang dia ucapkan. Dia mengatakan sama si Edis, selama aku di penjara, katanya. Penjara mana? Aku bilang penjara LP. Sekarang si Rudi Simamora mengingkari lagi. Selama di penjara LP dibilangnya memang nggak ada ku biayai dia, dan tidak ada ku pungut lo biaya setelah dia masuk LP, setelah kami kalah pra peradilan, nggak ada ku pungut ya. Memang bongak kali orang semua. Otaknya dia diracuni si Edis. Saya percaya mungkin Rudi mau ke luar negeri lari lagi, jadi dia harus mengikut apa kata si Edis ya. Ini kalau di internetnya gini ya, nama si apanya itu ini, www-nya ini nih. Kalian cari nanti ya. Kalau kalian mau cari Pak Saipudin di sinilah, Sob Katul Bekatul juga di sini. Apa nih? Take UR seat. Take your seat mungkin itu ya. Cuman dibuat take urseat.com ya. Take your seat. Nah, ini UR dibuatnya sini ini. Nah, inilah donatur terbesar Edis. Ya. Nah, ini. Tadi ada bahasa Indonesianya mana ini? Nah, ini. Dia ini juga seorang pendeta di sana. Tapi waktu itu saya tolak. Saya nggak mau, aku bilang ke luar negeri. Ngapain lari ke luar negeri? Saya nggak ngapa-ngapa. Jadi siapa saja pengujat kayak Elia Miron misalnya mau lari jadi pengujat. Si apa satu lagi? Si Ki Ahmad kan gagal lari tuh gara-gara terkena apalah gitu ya. Nah, inilah. Pergi kalian akan dibiayai orang ini nanti di Amerika ya. Dikasih tempat tinggal, pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini ya. Nah, kalau kalian tanya dari mana saya tahu? Ya saya searching lah, saya ingat. Ya. Pernah dikatakan seseorang kepada saya, kalau kamu mau lari ya kami akan tampung. Saya nggak mau, saya bilang ngapain saya lari? Saya memangnya ngapain ya? Bah, apa ini? Ya nanti ada di sini nama gerejanya, kalian lihat lah. Nah ini, jadi ini usahanya banyak lagi, ada hotel. Jadi memang kalau nggak kaya kawan nggak bisa membuat sepertinya. Nah, satu yang kusalahkan Pak Udin. Pak Udin ini kadang keterlaluan kawan. Sekarang dia mulai menyerang pribadiku. Apa itu Rudi Yohanes katanya? Ntar ya. Aduh, di mana itu Pak Udin? Tapi sebenarnya aku kasihan kalau mengapakan Pak Udin ini ya. Saya sebenarnya malas, kasihan sama Pak Udin ini, tapi memang harus diberi pelajaran. Dia mengatakan, apa itu Rudi Yohanes berdebat mau cari koin kan ya? Mana ada lagi aku cari koin? Aduh, kalau dulu wajar lah. Masa masuk dia kita berdebat, terus kita biaya sendiri, terus kita makan sendiri tanpa kerja. Dari mana uang datang? Jatuh dari langit. Kan ini enggak kawan. Aduh.
Kadang orang-orang ini begonya itu nggak ketolongan. Aduh, aku kadang jengkel. Ini banyak orang nggak tahu diri lagi. Tolong dakwa ini setahun aku. Aduh, malah mau memenjarakan aku. Ku bilang ya ku hadapi. Mana pernah aku lari dari permasalahan. 11 laporan polisi. Rupanya Pak Bom kawan. Kenapa beliau tidak mau melawan? Ya, beliau curhat kepada saya. 3 tahun lalu beliau sudah pernah dipanggil polisi ternyata. Dan difoto. Masa kau di Papua bisa dipanggil, gue bilang. Yang melapor ada Uclim. Orang Papua yang melapor, bukan orang luar katanya. Jadi dia difoto, dibuat perjanjian gak boleh lagi menghujat. Kalau menghujat ditangkoi. Ngeri juga kawan. Nah, makanya beliau itu bukan takut, cuman beliau itu ya pandai-pandai lah membawa diri, kira-kira begitu ya. Kasihan aku lihat Pak Bom. Sekarang dia dihujatkan, penipu lah ini, Petatron. Mereka itu kalau nggak menghujat kawan, oleh bosnya tadi nggak dikasih uang. Metatron, Elia Miron, si Eki Ahmad, Sop Katul Bekatul, tekan mentul-mentul, si Edi Sida Butar, Sopi Saifuddin Ibrahim. Tunggu ya Pak Udin itu apa ya? Tapi gimana lagi, dari singgungnya saya. Kalau Rudi Yohanes itu mana dia? Terlalu kejam kawan-kawan ini bicara. Nggak tahu dia. Lari ke luar negeri, kalian tahu salah satunya kenapa? Takut dikejar MKC. 1,5 M donasi kawan. Ngeri kawan, aduh. Kan dia sendiri membuka ceki dia. Katanya dalam 3 hari saya dapat 1,5 M untuk Pak MKC. Kemana uangnya? Sampai hari tidak tahu. Peduli apakah mestinya ditawarkan oleh teman-teman saya, oleh pendeta-pendeta besar itu, mau jadi gembala enggak? Kalau mau jadi gembala itu gereja besar itu sama. Jemaat 300 orang. Bukan ini. Untuk menjadi gembala di situ. Sorry, di mana itu ya? Saya enggak akan terima. Sorry. Jadi dan saya punya rahasia satu dengan Pak Udin ini ya. Kalau saya ungkapkan nanti nggak enak kawan. Sehari sebelum 2 hari atau 3 hari sebelum dia mengucap cabut 300 ayat itu, dia telepon saya. Nggak bohong Tuhan, sama Ibu Sarah berdua. Nah ini pagi hari Indonesia, beliau nelpon saya. Apa yang isi teleponnya nggak usah saya sebutkan, karena itu bisa kasihan nanti Ibu Sarah ya. Jadi udah nggak sama, makanya Pak Udin nggak usah ikut-ikut, aku udah kasihan. Kok Pak Udin sudah tua ya kan. Ya udah, cukup lakuannya bilang kemana uang MKC 1,5 M, itu aja lah. Itu aja yang bisa aku bilang. Yang lain tidak usah lah, kasihan ya. Masalah apa itu Pak Udin telepon? Adalah mereka ingin membuat satu gerakan, saya tolak. Apa gerakannya? Nggak usah saya sebutkan, karena itu nanti tidak bagus untuk diceritakan ya. Nanti Ibu Sarah lagi di Indonesia, kecuali di luar negeri, jadi tidak usah saya ceritakan, karena saya tolak waktu itu gerakannya. Saya bilang saya tidak seperti itu. Ya, dia juga mengatakan kumpulkan semua apologet Kristen, ya sama lah. Intinya dilarikan ke luar negeri, ini semua, tapi saya nggak mau. Dan tujuannya di dalam negeri buat ini. Saya bilang saya bukan orang seperti itu, dan saya tidak mau urusan itu nanti menyangkut politik dan sebagainya. Saya nggak mau ya. Nah, kawan-kawan, hal ini sebenarnya sama dengan waktu zaman Paul Zhang. Ketika dulu zaman Paul Zhang dia terkenal, apa kata dia? Rudi Yohanes penakut. Nah ini, saya masih ingat kali itu. Saya bilang, definisi penakutmu itu apa? Ya kau nggak berani menghujat orang Islam. Oh maaf, saya nggak mau menghujat. Saya hanya sebatas berdebat. Paham ya? Keinginan Pausal aku menghujat. Loh, kau lah ke Indonesia kau. Gak usah pun kau menghujat, berdebat kau di Indonesia. Berani nggak? Kan dia nggak berani kan? Saya sudah berdebat 3 kali muka ketemu muka. Sudah. 2 kali saya diancam mati di ruang debat. Nah itu biar kalian tahu. Sekali saya diancam mati di ruang debat, yang satu lagi hanya diteriakin. Paul Zhang nggak berani lari ke luar negeri kawan, sama dengan Edis. Siapa mengejar Edis? Nggak ada. Tapi Edis mengaku saya dipersekusi. Kalau Rudi Simamora mengatakan dia digeruduk, wajar, live. Edis siapa yang menggeruduk? Nggak ada. Penipu. Ya. Sampai hari ini kawan, tanyalah si Edis kalau mau jujur, berapa ratus juta uang yang sudah kau dapat?
dari donasi. Berapa M? Kok tidak ada batu sebiji pun kau beli? Tanyalah. Kalian hanya dibohongi dia. Kan dibilang dia waktu itu kesaksian dia di rumah itu kan, saya sudah dapat di sana tempat segini. Akhirnya saya pindah sini, harganya 15.000 US dollar atau 35.000 US dollar. Mewah enggak itu? Kalau ukuran Indonesia mewah, kalau sana sederhana ya. Nah ini, aduh. Yulia Putri, kalau Edis bangun rumah gereja, saya percaya pendapat Edis. Tapi kalau tidak, saya dukung kamu. Mana ada si Edis membangun gereja yang benar aja. Mana ada si Edis membangun rumah singgah itu? Uangnya kemana? Tanyakanlah. Oh tunggu banyak, menunggu banyak ini kawan. Sudah habis untuk biaya hidupnya. Kalian lihat dia live pagi, siang, sore, malam. Lantas kerjanya kapan? Ya itulah menghujat-hujat itu, dapat donasi, hidup gini-gini aja dia. Paham kalian? Pura dibuat-buatnya muka taiknya itu gini. Pura-pura gitu pakai kacamata. Pura dibuatnya bicaranya agak santun, sopan, lembut. Padahal menusuk. Yang saya sesalkan sampai hari ini, saya tidak punya masalah sama Edis. Tapi kenapa dia menyerang saya? Dengan menghadirkan Rudi Simamora. Dan pertanyaan dia sama Rudi Simamora di dalam sel. Sel itu banyak, sel Porlesta atau sel LP. Ternyata yang dimaksud si Rudi Simamora, dia bercerita tentang sel LP, bukan sel Porlesta. Yang ini perlu kalian ketahui. Tapi Edis diputar balikannya semua bicara ini seolah-olah dari mulai Porlesta saya tidak pernah mengurus Rudi Simamora. Lagian sudah kesepakatan, ini kan kesepakatan bersama, bahwa uang itu digunakan untuk proses hukum, bukan untuk Rudi Simamora. Tanya orang-orang semua. Bukan uang itu dikumpulkan dapat 100 juta misalnya, itu 78 juta ya. Tapi lebih lah, tapi saya tambahi waktu itu ada donasi terakhir waktu saya ke Medan, saya diberkati orang karena mendoa ya. Jadi uang itu kawan bukan diambil terus dikasihkan ke Rudi Simamora, enggak begitu. Sekarang oleh hasutan Edis orang mengira bahwa sampai hari ini saya mengumpulkan donasi untuk Rudi Simamora. Kalian lihat video saya terakhir, begitu kami pra peradilan, stop, gue bilang jangan ada yang berdonasi lagi. Sudah saya stop, nggak ada. Kalau ada yang berdonasi kan saya buat ke gereja jadinya. Karena sudah saya stop, kenapa kok kasih? Stop, saya tidak ada lagi mengajukan donasi, saya bilang, karena saya tidak mengurusi lagi Rudi Simamora. Nah, ini biar kalian paham. Tapi oleh si Edis difitnahlah saya, seolah-olah sampai detik ini saya menerima apa untuk Rudi Simamora. Sampai bulan kemarin kata saya, aduh. Kacangan fitnah si Edis. Sekarang aku bongkar kalian ya. Kalau kalian mau cari Edis, carilah di restoran itu. Tidak jauh-jauh dia dari situ. Inilah sponsor dia ya. Mana itu dia? Tunggu ku apakan. Rumah makan, pura-pura makan kalian ke situ. Kan ada orang yang di Amerika kan, pura-pura lah kalian. Nah ini. Saya nggak bohong. Sopiatul katanya pengusaha, pret. Saya tahu apa kerjanya sekarang. Nah ini. Inilah donatur mereka itu ya di luar negeri itu ya. Nah ini. Oh kau Yudas, saya enggak Yudas, ini publik. Kecuali ini privat. Nah. Ini kan ada emailnya. Apanya itu? Websitenya. Paham ya? Ini bukan privat. Publik. Saya googling dapat. Ya udah selesai kawan, apa lagi? Pergi kalian ke sana pura-pura makan kalian kan. Nanti si Edis di situ tuh bantu-bantu. Ah, udahlah. Panggil Des, duduk lo kau sini. Mana apa bilang. Batu bata selembar pun tidak ada kau buat. Nah, ini herder si Edis ya kita dengar. Frankie Frederick Bessier. Ngapain sampai donatur orang diurusi kalau mau kelihatan bersih dan tidak jual ayat, kembalikan aja donatur yang sudah terima. Jangan gak suci. Apa yang mau dikembalikan saya nggak tahu alamat mereka. Bagaimana saya mau mengembalikan orang sudah dibuat untuk pra peradilan Rudi Simamora? Inilah contoh orang bodoh bego, nggak tahu apa-apa. Aduh. Apalagi nih? Ngeri kali lah duit 1,5 M beli satu batu pun nggak mampu beli. Ya ini bukti fakta.
Kalian kan dibohongi Sedis. Ditunjukkannya lah sandalnya itu. Berapa lah itu donasi yang masuk ke dia. Beli batu sebiji aja nggak bisa. Apa nggak ada orang Kristen membantu dia? Apa kalian kira di sana harga batu 1,5 M? Paling di sana harga batu 20 sen. Batu bata atau apa? Atau buatlah $1. Masa nggak ada yang ada kemarin lihat dokter berdonasi. Ada waktu itu patriot juga di sana ada. Ya, tetanggaku kata Sedis. Nah, cobalah kalian berpikir, masa nggak ada yang berdonasi barang beli batu satu pun nggak sanggup? Kemana uang kalian dimakan dia semua? Ya bayar apa itulah. Dia kan meminjam koperasi, bisa jadi ya praduga saya gitu. Sebelum dia berangkat, tidak mungkin dijualnya harta bendanya. Siapa tahu dia tidak bisa lagi berapologet, tidak laku lagi, kan pulang ke Indonesia bisa punya kebun sawit masih. Paham ya? Lagian kalau dijual dia tidak marah bapaknya, mamanya, itu kan warisan. Mana tahu Sedis mencari. Dari gaya-gayanya. Udah. Nah, jadi apa yang dia buat itu kawan? Pinjamnya uang untuk membayar bunganya ini gimana? Biar jangan disita kebun sawitnya. Tentu dibuatnya lah manis-manis mulut, ya kan? Parlecem, kalau orang Batak bilang parlecem. Pura-pura teraniaya. Sandalnya dibilangnya ini sebentar lagi musim dingin, saya kedinginan. Parlecem. Dari bulan berapa dia di Amerika itu? Kita buatlah bulan 1. Sekarang udah bulan berapa? Sekarang udah bulan 10. Buatlah 8 bulan dia di sana. Masa nggak ada sebulan dapat dia donasi 100 juta atau 50 juta? Kalau nggak ada, jauh kali kau ke Amerika. Bongak kali kau di Indonesia aja dapat. Ngapain dia ke sana? Sudah 8 bulan dia. 1 bulan buatlah dari TikToknya banyak uang kan. Dapatlah dia katakanlah 100 juta 1 bulan. Saya pikir lebih karena banyak yang berdonasi karena dia mau bangun rumah apologet. Buatlah dapat dia 8 bulan ini 800 juta. Masa batu sebiji nggak terbeli dia? Udahlah jangan batu, gambar lah, gambar rumah aja nggak terbeli. Sudahlah tanah aja lah. Masa nggak terbeli dia hanya ukuran 10 kali 20? Cobalah apa lagi yang mau kalian percaya dari dia? Hanya kalian percaya apa? Wah, dia memang raja hujat. Dia sudah, itu aja. Nggak ada kebanggaan kalian selain itu. Nggak ada. Kemana-mana dia selalu bilang, saya punya channel, video saya diambil-ambil orang. Wah, orang itu dapat uang lebih banyak dari pengiri. Sang debater tak pernah mengucapkan itu satu kali saja, nggak pernah. Dia sama dengan Pak Udin. Dulu Pak Udin zaman MKC meledak-meletup. Langsung Pak Udin buat instruksi dengan Bu Sarah waktu itu jumpa pers. Barang siapa tidak bayar royalti, kami take down. Banyak yang tidak bayar royalti, di take down sama dia. Laporlah ke saya semua. Mak, ngeri kali Pak Udin ini, gue bilang. Dia ngajak nggak berteman ini, gue bilang. Protes semua orang Kristen. Ada yang gereja YouTube bayar. Waktu itu entah berapa lah. Ya. Akhirnya apa? Ya itulah. Bagaimana Pak Udin bisa ke luar negeri? Uang siapa? MKC itulah. Kan banyak dapat dia aja mengaku dalam 3 hari dapat 1,5 M. Dalam berapa bulan ada berapa M itu? Kemana uangnya? Tanya aja Pak MKC nanti. Kan dia keluar dia. Tanya Pak MKC. Kalau saya pertanggungjawabkan ya. Rudi Simamora ditangkap tanggal berapa? Oktober kalau salah saya tanggalnya lupa. Saya berhenti setelah pra-peradilan bulan 11. Hanya sebulan saya mengurusi dia. Selebih itu apa? Sudah saya buat pengumuman jangan ada lagi memberi. Itu masih ada videonya waktu itu ya. Jadi kalau Rudi Simamora sampai hari ini menuntut sama saya barusan di WA-nya saya. Memang ada abang kasih aku uang di penjara. Dia itu tidak menghargai pemberianku. Tidak menghargai kasih sayangku kepada dia. Tak pantas memang ini. Semalam aku udah minta maaf ya. Ternyata sama dia dengan Edis. Sekarang sama. Kalau kau di LP memang gak ada ku kasih. Ku bilang 1 rupiah pun ku akui gak kasih. Di lembaga pemasyarakatan. Tapi di penjara kan ada 2 yang dialami dia. Penjara Poltabes Pekanbaru, aku kasih di depan mata pengacaraku uang 1,5 juta pertama aku datang. Baru yang kedua 2,5 juta. Yang ketiga 1 juta, 5 juta ingatku itulah. Dibilangnya cuma 1 juta aku kasih dia, kan kurang ajar. Kurang ajar. Yang pertama dia datang aku minta untuk air minum. Yang kedua dia datang gatal-gatal. Yang ketiga aku mau pulang. Kurang ajar. Biarlah. Hanya Tuhanlah yang tahu. Sama istrinya. Begitu aku mau berangkat ku transfer 1 juta.
Setelah itu aku pulang, ada donasi masuk untuk dia, langsung ku kirim itu untuk istrinya, katanya untuk anaknya. Tak mau ku tahan, ku kirim 2,5 juta. Ku suruh dia memprint. Tolong kau print tahun 2024 akhir dari bulan 10 sampai bulan 12. Kita lihat ada nggak ku kirim uang, ku bilang. Selebih itu memang nggak ada. Kenapa nggak ada ku kirim? Karena memang aku udah stop. Mau apa dia? Tapi ada donasi sama kok. Memang orang berdonasi sampai hari ini berdonasi kok. Karena mereka percaya sama saya dan mereka membantu pelayanan saya mendirikan gereja, membuat asbes, membuat semua. Jangan dikira uang itu untuk dia semua. Oh, ada kok dibilang mereka untuk atas. Waktu itu saya kan lagi memplafon gereja waktu itu. Paham ya? Janganlah kita banyak kali mulut. Aduh. Henry 77, bohong aja kau Rudi Iskariot. Saya nggak bohong. Kalau kau mau mengaudit, kau bayar tim audit datang ke rumahku. Ku audit, ambil ke bank apa rekeningnya mulai bulan 10. Rudi Simamora mulai kena penjara sampai kami kalah pra peradilan, masih ada tanggalnya. Auditlah berapa yang dapat. Tapi khusus untuk Rudi Simamora ya. Saat itu aku lagi bangun gereja. Dan waktu itu memang donasi untuk gereja masih jalan. Ada videonya kok semua. Paham ya? Rudi, aduh, aku dia orang nggak bisa. Aduh, udahlah. Apalagi nah, apa ini Nadia, kalian kasih gift Edis TV di depan mata kalian. Kalian kasih gift Edis TV di depan mata kalian. Begitu orang tidak makan. Ya memang gitu sifat kita orang Indonesia ini, memang gitu. Oh, yang di luar negeri tar dibantulah. Padahal di sini banyak gelandangan pengemis. Wah, buat sumbangan untuk ini, di sampingnya pengemis. Sama dengan oten-oten goblok ya. Pura-pura. Ini lagi. Andre Tampu Bolon, pulangkan uang donasi anak Batak Iskariot. Kan sudah saya bilang Andre, meskipun kau layak kau ya, aku bilang bapak kau suruh mengaudit Andre. Kau kan di Indonesia, ku bilang bapak kau bawa bapak kau suruh bayar auditor, datang ke rumahku, audit, saya siap. Tapi ingat, saya mulai buat pengumuman itu waktu itu Pak Bom yang mulai memungutnya, bukan saya. Tanggal berapa itu? Dia ditangkap malam ini, besoknya lah. Baru aku berangkat malam ke Medan itu. Silakan. Ya. Buktikan aja mana auditnya. Kau lah mengaudit goblok. Kalau aku mengaudit bukan objektif lagi, subjektif kau bilang. Kau lah yang mengaudit goblok. Suruh datang, kau bayar seorang auditor datang ke rumahku, audit, silakan. Tapi aku bilang ya, yang mulai dia ditangkap karena kan ada ku buat pengumuman, saya stop, tidak mau lagi membantu Rudi Simamora karena saya sudah capek. Dulu 1 tahun saya urisi, sekarang bergantian. Ingat enggak kalian ku bilang? Dan itu juga gara-gara PC The King yang sok jago. Oh, mana ada itu pra peradilan? Buktinya tidak ada di situ yang pelapor. Sejak kapan pra peradilan ada pelapor di dalamnya? Pra peradilan itu kan kita lawan polisi. Kan bodoh sih di PC The King, otaknya enggak ada. Sekarang mana PC The King? Lari PC The King kawan, bersembunyi. Setelah dilemparkan itu Rudi Simamora disia-siakan, lari dia. Tapi andai kata dia nggak recok, mungkin aku masih mau menangani si Rudi Simamora. Dan ingat apa ya, Andre Tampu Bolon, ingat bahwa kami sudah sepakat pada saat itu, uang yang dikumpulkan bukan untuk Rudi Simamora, tapi untuk kasus hukumnya. Jadi kalau kau bilang dikasih sama dia, nehi-nehi ketumbar jahe. Itu biar kalian tahu. Aku beda dengan series. Tunggu, ada telepon. Coba kalian tanya series kawan, mana batu sebiji? Banyak kali gitu putar dia. Nah, karena orang itu sudah dikasih makan sama Henry nih, Henry Tarigan. Ya. Orang itu kan kamu mau menjatuhkan ini kan kumpulan orang itu, inilah bos, big boss mereka. Nah, ya. Jadi mereka ditampung beliau ini, jadi siapa saja kalian mau ke luar negeri mau jadi penghujat, beliau ini nampung ini. Nah, makanya Edis ditampung sini, makanya dia berani. Kalau enggak mana ada yang berani ke sana. Nah, ini. Mereka ini mendirikan gereja apa namanya? Mana kemarin saya lupa. Nama gerejanya apa ya? Sebentar. Alah, kemarin ada. Mata saya pun nggak awas. Beliaulah pendetanya di situ ya.
Nah itulah, jadi sampaikan sama Syedis, Pak Henry Tarigan mulai terkenal di Indonesia gara-gara Syedis, bilangnya. Siapa sosok Henry Tarigan, nanti biar Syedis yang menjelaskan. Dia sudah terkenal, saya dikirimi orang ya. Ini dia sosoknya, saya bilang, dulu saya ingat bahwa beliau itu Marga Tarigan, mertuanya si Mamora, makanya dia mau ngajak Rudi Simamora juga ke Amerika waktu, tapi suruh Simamora nggak mau. Siapa lah orang ini? Saya bilang dikirimlah situs ini yang saya tahu ada Marga Simamora Tarigan di Amerika dan mertuanya kebetulan Marga Simamora. Oke ya, oke aku meluncur. Nah ya, jadi kawan-kawan ingatlah, jangan gampang kali percaya sama Edis karena kalian dibodoh-bodohi dia. Batu sebiji pun tidak ada dibeli dia. Sudah 7 bulan dia mengumpulkan donasi, masa batu sebiji nggak bisa dibeli? Apa orang Kristen tidak ada membantu dia? Kan dia mau menghina orang Kristen. Seolah-olah orang Kristen tidak peduli sama rumah apologet dia, padahal dibantu. Dia aja nggak tahu diri, uangnya dimakani, dia copi untuk menutupi kesalahan dia, ditimpakan ke saya. Biar orang pergi ke sana. Biar orang pergi ke saya dengan Pak Bom-Bom menyalah-nyalakan kami dua. Karena orang kan lebih percaya kalau sudah ada bau-bau Amerika. Bullshit. Kalian bodoh. Memang bodoh kalian bodoh. Kalau aku nggak bisa dibodohi, orang dia baru di Amerika. Oh, orang luar negeri bisa beli properti di Amerika, betul. Tapi syaratnya banyak. Dilihat rekening banknya berapa, semua dilihat. Mana ada orang baru mendarat langsung beli properti kayak dia. Maaf ya kalau uang $100.000 di Amerika ya, itu masih kelas-kelas ya menengah lah, bisa lah gitu lang, atau kelas 3 itu, aduh udahlah, sudah, nggak bisa dia langsung beli properti kawan, banyak syaratnya, pajaknya dihitung, ininya dihitung, pendapatannya ada nggak, ini ndak, semua dihitung. Nah sekarang kalian dibodohinya kan, kalian kirim, wah hebat dia menghujat Islam, oh senang kami, dikirimi uang. Sudah 8 bulan, tidak ada satu pun. Tapi toh kalian yang dikasihnya hanya video. Ini rumah. Aku pikirlah itu rumah yang dia beli kan. Rupanya rumah orang disorotinya. Untung ku bongkar kasih ini. Kalau enggak besok disorotinya lagi rumah lain. Di sana mahal kayaknya di sini. Hanya itu terus diberinya sama kalian. Tapi bendanya enggak ada. Kalian yang disuguhi video. Jadi dia membeli apa? Video. Kalian itu ngasih donasi untuk beli video. Paham ya? Kalian ngasih donasi untuk beli video. Malulah, aduh. Demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan perseteruan ya, ini bukan perdebatan juga tapi perseteruan Kristen sesama Kristen ini ya. Nah gara-gara Edis ini pokoknya dunia kekristenan ini diobok-obok habis ya, sampai ke diambang kepunahan ini, diambang kehancuran ya. Karena apa? Kristen sudah mulai bingung ya. Untuk jemaat-jemaatnya ini yang punya pendeta ini, gembala-gembala ini pada disibukkan hari ini, disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dimana sebenarnya peristiwa penyaliban ini atas dasar karya Tuhan atau karya iblis kan begitu. Nah ini menjadi polemik di antara mereka tak usai-usai. Nah inilah bukti nyata bahwasanya apa yang mereka imani sesungguhnya hanya hayalan belaka. Bukti nyata jikalau Bible itu benar-benar firman Tuhan, maka tidaklah mungkin di sana akan ada kontradiksi. Pasti akan satu isi sebagaimana Al-Quran satu isi. Namun ketika kita menjadikan Bible itu sebagai sandaran dan dijadikan kitab suci yang dianggap sebagai kitab suci yang datang dari Tuhan, maka akan menjadi kebingungan tersendiri ketika kita sandarkan keimanan kita kepada Bible itu, yang dimana isinya itu rancu ayat satu dengan ayat yang lain, tidak ada kesamaan, sehingga antara pernyataan iblis dengan pernyataan Tuhan itu pun dapat sama di situ ya, kalau merujuk eksegesis yang dibuat oleh doktrin gereja kan begitu. Karena berdasarkan apa yang disampaikan oleh para pendeta ini itu atas dasar eksegesis ya, mencocok-cocokkan yang ada tertulis di kitabnya Kristen yang namanya Perjanjian Baru, lalu dicocokkan dengan apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama ataupun kitabnya orang Yahudi yang dianggap menjadi Perjanjian Lama. Padahal itu kalau kita runut atau kita baca dengan
runut ya di Perjanjian Lama itu tentang bagaimana meremukkan tumitlah segala macam, itu tidak merujuk kepada penyaliban Yesus, itu tidak ya. Kalau kita baca satu perikop ya secara menyeluruh, kita baca secara menyeluruh tidak seperti itu. Nah, namun di sini karena Kristen ini kitabnya Kristen Perjanjian Baru itu tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak ada kitabnya orang Yahudi yang mereka ambil untuk dijadikan bagian dari kitab suci mereka, yakni orang Kristen. Maka bersyukurlah kita sebagai umat Muslim yang hari ini kita final tidak ada konflik tentang bagaimana karya keselamatan itu ya, berbeda di dalam kekristenan itu sendiri. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي